Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan membahas mengenai COVID-19 dengan anggota Reni Alfionora, NIM 18031166, dan Elmita Fitri Pritama, NIM 18031056. Sejarah awal COVID-19. Virus corona yang sekarang dikenal dengan nama COVID-19 diketahui pertama kali pada Desember tahun 2019. Hal ini diketahui karena munculnya radang paru-paru misterius pada Desember 2019 di Wuhan, China, yang diduga berkaitan dengan binatang liar seperti kelelawar, ular, dan berbagai jenis tikus. Manajemen bencana COVID-19. Dalam memanajemen bencana COVID-19 terdiri dari 4 fase, yaitu fase mitigasi, fase kesiapsiagaan, fase tanggap bencana, dan fase recovery. Langkah pertama dalam manajemen bencana COVID-19 yaitu fase mitigasi. Fase mitigasi merupakan fase di mana virus corona ini sudah terjadi di negara-negara lain, namun belum masuk di negara Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia dan pihak medis juga melakukan fase mitigasi atau pencegahan pertama dalam penyebaran corona di Indonesia, yaitu dengan yang pertama, membaca referensi terkait COVID-19 yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain, yang kedua, melakukan penyuluhan dan seminar, yang ketiga, melakukan penilaian diri atau self-assessment, dan yang keempat, mempersiapkan manajemen rumah sakit yang baik. Nah, tujuan dari membaca referensi terkait dengan COVID-19 yaitu untuk mengetahui apa sih virus COVID-19 itu, bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebarannya, kemudian melakukan penyuluhan dan seminar, di mana informasi yang telah didapat melalui referensi tadi itu disebarkan dalam seminar-seminar yang diberikan, sehingga informasi mengenai COVID-19 ini tersebar dengan baik, sehingga apabila nanti masuk ke Indonesia, maka diketahui cara untuk penanggulangannya. Yang ketiga, melakukan penilaian diri. Yang keempat, mempersiapkan manajemen rumah sakit yang baik. Tujuan dari mempersiapkan manajemen rumah sakit yang baik ini, agar ketika terjadi wabah corona, ketika ada yang suspek di Indonesia, maka rumah sakit sudah mempersiapkan dengan baik bagaimana cara untuk mengobati pasien yang suspek tersebut. Langkah dalam manajemen bencana COVID-19 yang kedua yaitu fase kesiapsiagaan. Nah, fase kesiapsiagaan ini merupakan fase di mana sudah ada pasien suspek COVID-19 di Indonesia, namun pasien tersebut belum berada di dalam wilayah yang bersangkutan. Misalnya, pasien yang suspek itu berada di Bogor, itu merupakan kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia. Terdapat 2 orang yang suspek corona karena dia berkontak dengan orang Jepang. Kemudian ini termasuk dalam fase kesiapsiagaan bagi daerah-daerah lainnya, misalnya daerah Sumatera Barat itu termasuk ke dalam fase kesiapsiagaan. Nah, adapun langkah-langkah dalam fase kesiapsiagaan yaitu yang pertama, membentuk tim penanggulangan COVID-19. Tujuan dari membentuk tim penanggulangan COVID-19 ini agar terjadi pembagian tugas yang jelas dalam penanggulangan COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Yang kedua itu menyiapkan fasilitas screening dan triase. Langkah yang ketiga dalam fase kesiapsiagaan yaitu menyiapkan ruang isolasi khusus dengan HEPA filter. Nah, tujuan adanya HEPA filter ini untuk membersihkan udara yang berada di dalam ruangan isolasi, sehingga udara yang berada di dalam ruangan isolasi tersebut selalu bersih dan bebas dari virus. Adapun langkah dalam fase kesiapsiagaan yang keempat yaitu menyiapkan ruang perawatan, kemudian yang kelima mengatur ulang kecukupan ruang perawatan, yang keenam menyiapkan alat tes seperti rapid test dan juga VMS untuk swab. Langkah yang ketujuh dalam fase kesiapsiagaan yaitu menyiapkan ruang operasi dengan tekanan negatif. Nah, tujuan dari menyiapkan ruangan operasi dengan tekanan negatif ini agar udara yang berada di dalam ruangan tersebut memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan udara yang berada di luar, sehingga tidak memungkinkan bagi udara yang berada di dalam untuk keluar dari ruangan tersebut. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk virus COVID-19 tapi juga untuk virus-virus lainnya yang berpotensi menular melalui udara, sehingga diperlukan ruangan dengan tekanan negatif seperti ini.
Langkah dalam fase kesiapsiagaan yang ke-8 yaitu melatih staf laboratorium untuk mengambil sampel nasofaring dan orofaring untuk menguji pasien suspek COVID-19. Nah, pengambilan sampel nasofaring dan orofaring ini, kalau nasofaring itu diambil melalui hidung dan di bagian nasofaringnya, sedangkan orofaring itu diambil melalui mulut pada bagian orofaring. Sehingga cairan dari sana itu diambil dan diukur melalui swab, sehingga hasil yang diperoleh itu lebih akurat dibandingkan menggunakan tes dengan rapid test. Langkah dari fase kesiapsiagaan yang ke-9 atau yang terakhir, yaitu mengatur jalur keluar masuk pasien dan pengunjung hanya dari satu pintu. Nah, tujuannya adalah agar pasien ataupun pengunjung yang keluar masuk ke rumah sakit tersebut memiliki satu akses saja untuk keluar dan masuk, sehingga lebih mudah untuk dilakukan pemantauan. Dan pada satu pintu masuk itu sudah dilakukan pengukuran suhu tubuh, kemudian diberikan hand sanitizer ataupun disuruh untuk mencuci tangan dengan baik sebelum masuk ke dalam ruangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus corona dari satu orang ke orang lainnya. Dan juga pengunjung dari satu pintu ini dapat diawasi langsung oleh petugas keamanan jarak antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga penyebaran virus corona dapat diminimalisir. Fase ketiga dalam manajemen bencana COVID-19 yaitu fase tanggap bencana. Fase tanggap bencana ini merupakan fase di mana ketika pasien suspek tersebut sudah berada di wilayah yang bersangkutan. Misalnya terdapat pasien yang suspek corona di Padang, Sumatera Barat. Maka fase yang berada di Padang tersebut merupakan fase tanggap bencana. Adapun langkah-langkah dalam fase tanggap bencana adalah yang pertama, mengatur regulasi penempatan pasien, di mana pasien ini nanti dikhawatirkan akan mengalami pelonjakan karena penyebaran virus corona ini sangat cepat, maka harus diatur regulasi penempatan pasien dengan baik. Yang kedua, itu menyiapkan ruang isolasi dengan tekanan negatif. Nah, tujuan untuk menyiapkan ruangan isolasi dengan tekanan negatif sudah disinggung juga tadi, yaitu untuk menghambat keluarnya udara dari dalam ruangan yang dikhawatirkan terkontaminasi oleh virus ke luar, sehingga udara yang di luar tersebut tidak terkontaminasi oleh udara yang berada di ruangan isolasi yang dikhawatirkan itu terdapat virus corona di sana. Yang ketiga adalah edukasi staf bagian pelayanan kesehatan, yaitu untuk menggunakan alat pelindung diri sehingga menjaga keamanan diri dari penularan virus corona pada udara. Nah, edukasi untuk pemakaian alat pelindung ini terdapat menjadi beberapa level, ada level 1, 2, dan 3 yang disesuaikan lagi dengan pasien virus corona yang ada pada rumah sakit tersebut. Yang keempat, memberikan pembatas pada ruang rawat jalan dan bagian informasi. Nah, beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa adanya pembatas antara satu orang dengan orang yang lain ini dapat menghambat penyebaran virus corona, karena penularan virus corona ini selain melalui udara, dia juga melalui droplet antara satu orang dengan orang lain, sehingga memberikan pembatas pada ruangan rawat jalan dan pada bagian informasi akan mencegah penularan virus corona dari pengunjung ke staf medis ataupun sebaliknya. Lalu dalam manajemen bencana COVID-19 ini kita harus juga mengetahui mengenai tanda-tanda darurat dari virus corona ini. Nah, tanda darurat terinfeksi virus corona yaitu kesulitan bernapas, karena virus corona ini menyerang saluran pernapasan sehingga terkesan paru-parunya penuh dengan air seperti pneumonia akut. Kemudian diikuti dengan gejala-gejala lainnya seperti mual, lesu, serta mengalami anosmia. Dan bahkan gejala terbaru sekarang ada yang mengalami diare, karena ketika tubuh kita itu terserang oleh virus, maka flora normal yang berada di saluran pencernaan itu akan menurun dan bekerja lebih ekstra sehingga menimbulkan ciri-ciri yang lainnya seperti diare dan juga mual. Apabila mengalami gejala yang sudah disebutkan tadi, maka dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri dengan membatasi pergerakan keluar dari rumah dan juga menelpon tim medis apabila gejala semakin parah, dan tidak dianjurkan untuk pergi sendiri ke rumah sakit karena dikhawatirkan selama perjalanan itu melakukan interaksi atau kontak dengan orang lain sehingga dapat menimbulkan penyebaran yang lebih luas. Maka lebih amannya untuk menelpon tim medis sehingga tim medis yang akan menjemput pasien tersebut.
Jumlah kasus virus corona menurut WHO sedikitnya itu terjadi pada 123 negara dan wilayah dari jumlah tersebut nyaris 81.000 kasus ada di wilayah China daratan dan jumlah kasus ini setiap hari akan mengalami lonjakan. Bagaimana yang terjadi di Indonesia, kurva mengenai penularan virus corona ini terus saja menanjak. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga virus ini dapat menular dengan cepat di Indonesia. Jumlah kasus virus corona yang selalu meningkat di Indonesia mengakibatkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107-Menkes-104-2020 pada 4 Februari 2020 telah menetapkan COVID-19 sebagai penyakit dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya. Penyebaran COVID-19. Nah, virus corona ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Virus ini mampu menyebar melalui udara, sehingga kewaspadaan terhadap virus ini perlu ditingkatkan. Dan juga saat ini sangat digerakkan sekali oleh pemerintah untuk physical distancing, untuk menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain, karena penyebaran virus corona ini dapat juga melalui orang tanpa gejala dan juga melalui droplet, sehingga hal ini perlu untuk diwaspadai. Kemudian untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran virus corona, yaitu dengan memakai masker. Memakai masker ini dengan cara yang baik pula, tidak diturunkan ke hidung atau tidak diturunkan ke dagu. Masker itu harus senantiasa naik ke atas hidung sehingga menutupi hidung dan mulut. Kemudian menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain sehingga meminimalisir berpindahnya droplet antara satu orang dengan orang lain. Kemudian mencuci tangan dengan teratur. Tujuan dari mencuci tangan dengan teratur ini karena tangan merupakan bagian dari tubuh yang selalu berkontak dengan benda-benda ataupun dengan orang lain, sehingga tangan ini merupakan perantara virus yang paling cepat, sehingga harus selalu dicuci dengan teratur atau dapat dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian menghindari kerumunan. Yang kedua, itu pemerintah juga sudah memberlakukan pembatasan perjalanan baik untuk wisatawan asing maupun bagi wisatawan di dalam negeri atau wisatawan domestik. Nah, untuk wisatawan asing yang masuk di Indonesia ini harus melakukan isolasi terlebih dahulu di bandara, sedangkan untuk wisatawan domestik itu harus menunjukkan kartu kesiapsiagaan kesehatan atau HAC di bandara, kemudian melakukan swab test dalam jangka 2 kali 24 jam sebelum penerbangan, dan juga menjaga jarak di bandara. Sekian materi dari kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih.